Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu di dalam doa pagi online. Syukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai dengan di hari ini kita bisa hadir bersama, kita bisa bersekutu bersama di doa pagi online. Itu semua oleh karena anugerah dan karunia dari Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama memulai doa pagi kita di dalam perenungan kita dan juga puji-pujian kita. Mari kita memulai doa pagi online kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Tak Ku Taukan Hari Esok. Aku taukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku taukan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami
Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat ini kita akan memulai perenungan kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang senantiasa memampukan kami agar kami dapat memahami setiap firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita hari ini bertemu kembali di dalam doa pagi online. Tema di dalam perenungan kita pada hari ini ialah jangan khawatir, Tuhan memelihara. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah cerita. Pada suatu hari ada seorang pedagang tempe, ibu-ibu pedagang tempe yang ia sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk berjualan tempe di esok hari. Lalu ibu ini tidur dan ketika esok hari ia bangun, ia melihat ke arah tempenya. Dan ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tempe yang sudah ia persiapkan tidak matang, hanya jadi setengah matang saja. Lalu kemudian sang ibu penjual tempe ini berkata, apa mungkin karena saya belum berdoa ya, makanya tempe saya belum matang. Kemudian ibu ini melanjutkan berdoa dan kemudian mandi. Ketika selesai mandi, ia menengok kembali ke arah tempenya. Dan apa yang terjadi? Ternyata tempe yang ia buat belum juga matang, masih setengah jadi. Namun sang ibu ini memutuskan untuk tetap pergi ke pasar berjualan tempe ini, dengan sebuah pengharapan bahwa di dalam perjalanan tempe ini bisa matang. Lalu di tengah perjalanan, sang ibu ini terus berharap agar tempenya bisa matang. Di tengah perjalanan, sang ibu ini mengintip ke arah bakul untuk dia berjualan tempe.
Dan ternyata tempenya masih belum matang juga. Lalu sang ibu ini mulai merasa khawatir, bagaimana kalau tempenya belum matang sampai di pasar. Ketika ibu sang penjual tempe ini terus berjalan, pasar sudah mulai kelihatan. Lalu sang ibu ini menengok kembali ke arah bakul tempenya dan melihat bahwa ternyata tempenya masih belum matang juga. Lalu sang ibu ini dipenuhi oleh rasa kekhawatiran dan juga rasa kecewa dan juga rasa kesel. Bagaimana mungkin tempe ini belum matang? Kenapa hanya jadi setengah matang saja? Lalu ibu ini diliputi oleh rasa kekhawatiran dan ia memikirkan bagaimana saya bisa hidup hari ini kalau tempe-tempe ini tidak bisa dijual. Uang yang sudah dikeluarkan sudah habis untuk modal membuat tempe. Sang ibu ini merasa khawatir, sang ibu ini merasa takut dia tidak bisa hidup di hari itu. Lalu dengan perasaan khawatir dan juga perasaan marah, jengkel karena tempenya belum matang, sang ibu ini memutuskan, ibu penjual tempe, memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, ada seorang ibu-ibu yang menabrak ibu penjual tempe ini. Lalu terjadilah dialog di antara mereka. Sang ibu yang menabrak penjual tempe ini meminta maaf karena sudah buru-buru dan tidak melihat ada orang yang berada di depannya. Lalu sang ibu penjual tempe ini menanyakan kenapa ibu sangat terburu-buru sampai tidak melihat ada orang di depan ibu sendiri. Lalu sang ibu-ibu ini berkata kepada penjual tempe, "Iya, saya terburu-buru karena saya sedang mencari penjual tempe di pasar." Lalu sang penjual tempe ini mengatakan, "Loh Bu, bukannya di pasar itu banyak ya yang berjualan tempe?" Lalu sang ibu ini kembali mengatakan, "Iya, memang banyak yang menjual tempe, tapi tidak ada yang menjual tempe setengah matang atau setengah jadi." Lalu ibu penjual tempe ini merasa terheran-heran. Loh, mengapa ada orang yang mencari tempe setengah matang? Ternyata sang ibu yang menabrak penjual tempe ini, dia sengaja mencari tempe setengah matang untuk dibawa ke anaknya, akan dikirimkan dan butuh waktu beberapa hari di dalam pengiriman. Jadi ketika tempenya sudah sampai ke anaknya, ketika dikirim, tempenya itu bisa matang, jadi dibelinya itu tempe yang setengah matang. Lalu ibu-ibu ini memborong semua tempe setengah matang atau setengah jadi yang dijual oleh penjual tempe tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keadaan dan juga perasaan-perasaan yang dialami oleh ibu penjual tempe ini adalah keadaan dan juga perasaan yang acap kali kita rasakan. Bahkan sering kali kita rasakan. Kita dipenuhi oleh rasa kekhawatiran, kita dipenuhi oleh rasa cemas. Namun kita lupa bahwa ternyata di dalam segala kekhawatiran kita ada Tuhan yang bekerja. Ada Tuhan yang masih terus memelihara kehidupan kita. Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang menjadi perenungan kita pada hari ini berbicara mengenai kekhawatiran hidup. Di ayat ke-25, Yesus melanjutkan pengajarannya kepada orang banyak pada saat itu. Dan ia memulai pengajarannya di ayat ke-25 dimulai dengan kata karena itu atau diatotou. Hal ini masih berhubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya, Yesus menasihati agar para orang banyak itu tidak menjadikan harta di bumi ini sebagai pusat dan tujuan hidup. Sebab satu-satunya yang dapat memberikan hidup, yang dapat memberikan keselamatan ialah Allah, bukan harta di bumi. Namun, ketika kita melihat Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34, tidak bisa dipungkiri bahwa makanan, minuman, dan juga pakaian itu adalah kebutuhan hidup seseorang manusia. Kita bisa khawatir, bimbang, cemas jika kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut tidak dapat terpenuhi. Namun Yesus mengatakan
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, hendak kamu minum, dan hendak kamu pakai. Di sini digunakan bahasa Yunani merinate, yang maksudnya adalah janganlah kamu terus-menerus berpikir tentang apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Janganlah membiarkan dirimu dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga terus gelisah dan tak mempunyai harapan. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Dalam perikop ini terlihat bahwa Tuhan saja telah berbuat hal yang besar kepada manusia. Pasti Tuhan juga akan berbuat hal-hal kecil yang dibutuhkan manusia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan besar dalam hal memberi kehidupan kepada kita manusia. Pastilah Tuhan pun rela melakukan perbuatan yang kecil, yakni memelihara kehidupan kita dengan makanan, minuman, dan juga pakaian. Bahkan Tuhan telah memberikan tubuhnya untuk kita. Pastilah Ia pun rela melakukan hal yang kecil, yakni memberi pakaian untuk tubuh kita. Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Untuk menguatkan orang banyak dan juga murid-murid Tuhan pada saat itu yang berada bersama dengannya, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan di dalam perkataannya, Tuhan mengibaratkan kehidupan kita ini, itu kita bisa melihat seperti burung-burung di langit dan juga bunga bakung yang ada di ladang. Burung yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Tak khawatir kehidupan mereka. Sekalipun kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, burung-burung yang hidup di udara, itu pun kehidupan mereka terancam oleh burung-burung yang buas lainnya atau binatang-binatang lainnya. Tapi tidak khawatir karena ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan melindungi dan memberi mereka makan. Burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakung, Tuhan pelihara. Terlebih kita, ciptaannya yang segambar dengannya, pasti Ia pelihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, burung tidak menuai, diberi makan. Bunga bakung tumbuh tanpa bekerja, dipelihara oleh Tuhan. Namun, ini perlu kita ingat, di dalam ayat ini bukan berarti ketika kita melihat bunga bakung yang tidak bekerja, tidak memintal tapi dipelihara Allah, bukan berarti kemudian kita mengatakan kalau gitu saya tidak usah bekerja karena Allah pasti pelihara. Ini tidak boleh juga kita salah artikan. Maksud di sini adalah kita tetap bekerja, namun diiringi dengan sikap menyerahkan kehidupan kita seutuhnya dan menaruh kepercayaan kepada Bapa yang di surga bahwa Ia akan memelihara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam perikop kita, di dalam perenungan kita pada hari ini, kita mengetahui bersama bahwa Allah yang mencipta adalah Allah yang juga memelihara. Saat ini kita memasuki tahun baru. Ada beberapa hal yang mungkin saat ini masih menjadi beban pikiran kita, sehingga membuat hidup kita khawatir. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok, yang kemudian membuat kita berat untuk melangkah, khawatir akan yang terjadi di masa depan kita, khawatir apa yang akan ada di hadapan saya nanti. Kita menjadi takut berencana, karena khawatir tidak akan terlaksana. Karena melihat tahun yang lalu ada begitu banyak hal-hal yang direncanakan, saat ini kita takut untuk berencana, kita khawatir untuk berencana, kita khawatir untuk
melakukan tujuan hidup kita, menentukan tujuan hidup kita, fokus hidup kita ke depan, karena kita diliputi oleh rasa kekhawatiran dan juga berbagai hal lainnya. Perenungan kita pada hari ini mengingatkan kepada kita bersama. Allah itu adalah Allah yang omnipresent, maha hadir, omnipotent, maha kuasa, dan omniscience, maha tahu. Di dalam setiap kehidupan kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Ia tidak jauh dari kita. Ia selalu ada dengan kita. God with us. Seperti tema Natal kita di tahun 2020. Bahkan di dalam segala kekhawatiran kita, Allah turut berjalan bersama dengan kita. Tidak pernah ditinggalkan kita sendiri. Allah saja memelihara burung di udara, bunga baku, terlebih kita, manusia yang dikasihinya, manusia yang berharga di matanya, pasti Ia pelihara. Allah bekerja di dalam kekhawatiran kita. Allah turut hadir di dalam kekhawatiran kita. Ketika kekhawatiran melanda kehidupan kita, melanda perasaan kita, maka marilah pada saat ini kita tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang membuat kita khawatir, hal-hal yang membuat kita takut, sehingga kita dibuyarkan untuk mengingat dan fokus kepada Tuhan yang akan memberikan jalan, yang akan memberikan kelegaan dari segala rasa kekhawatiran kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Janganlah khawatir akan hari esok. Tuhan selalu memelihara kita. Amin. Tuhan menolong kita bersama. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Apa yang ku makan, minum, pakai. Aku
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di dalam segala kekhawatiran yang saat ini kami rasakan, kecemasan, ketakutan, dan juga perasaan bimbang, kami mau terus percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau yang memelihara kehidupan kami. Seperti burung di udara Engkau pelihara, bunga di padang Engkau pelihara, dan Engkau pun pasti memelihara kehidupan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sendirian. Kami percaya bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau juga turut hadir di dalam setiap kekhawatiran yang saat ini kami rasakan. Kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok, namun langkah kami tegap untuk berjalan, sebab kami yakin bahwa Engkau pemelihara kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun mau berdoa untuk gereja kami GKI Gading Serpong. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami di dalam setiap pelayanan dan juga hal-hal yang dikerjakan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami, memperlengkapi setiap kami. Biarlah apa yang boleh kami lakukan di dalam pelayanan kami itu semua bagi kemuliaan dan juga kebesaran nama-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami pada saat ini yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan, sakit, penyakit, usia sudah mulai tua, dan juga segala pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, sendengkanlah telingamu atas setiap permohonan yang kami ajukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Jangan jauh dari kami ya Tuhan, sebab kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan yang menunjukkan titik terang dan juga jalan keluar dari setiap pergumulan yang saat ini kami rasakan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi bangsa kami yang tercinta Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan untuk memulihkan keadaan bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa bagi pemerintahan negeri kami. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa Indonesia di tengah-tengah wabah COVID pada saat ini. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau yang terus melindungi setiap kami. Tuhan juga yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya ataupun dari hal-hal lainnya, sehingga kami juga terhindar ya Tuhan dari segala mara bahaya dan juga segala sakit penyakit. Kami berdoa dan menyerahkan semua kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap hal-hal yang menjadi pergumulan kami pribadi masing-masing. Dan pada saat ini dipersilakan kepada jemaat untuk masuk ke dalam doa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Maha Hadir, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap pergumulan kami dan permohonan kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.